Bab 24 mengunjungi papa. Mobil Randy sampai di halaman rumah orang tuanya. Di taman di belakang rumah Randy melihat keluarganya sedang berkumpul di gazebo. Randy sangat senang melihat papanya terlihat semakin sehat. "Opa, lihat itu Uncle," teriak Bella yang senang melihat kedatangan Randy dan istrinya. Bella berlari ke arah mereka dan memeluk Dinda. "Gitu ya sekarang, sejak ada Tante Dinda Uncle dicuekin." Biasanya Uncle yang dipeluk, Randy pura-pura merajuk di depan ponakan cantiknya itu. "Bella kangen Tante Dinda," ucap Bella tak peduli. "Tante juga kangen sama Bella." Dinda mencium pipi gembul Bella. "Tante bawa sesuatu untuk Bella?" tanya Bella menagih buah tangan. "Ada sayang, Bella pasti suka." Mereka berjalan ke arah gazebo di mana semua keluarga berkumpul. "Assalamualaikum Pa," ucap Randy dan Dinda, kemudian mereka bersalaman dan saling berpelukan. Semua menjawab salam Randy dan Dinda. "Apa kabar pengantin baru, gimana honeymoonnya?" tanya Mbak Renata. "Alhamdulillah baik Mbak. Ini kami bawa oleh-oleh untuk semuanya." Dinda menyerahkan bingkisan yang dia bawa. Randy membantu Dinda membawa beberapa bingkisan dan memberikannya pada Aksa. Aksa sangat senang sekali menerima layang-layang yang mereka beri. "Terima kasih Uncle," jawabnya kemudian memeluk Randy. "Sama-sama sayang. Kamu mau memainkannya langsung?" "Uncle udah membeli benang agar kamu bisa menggunakannya," tanya Randy. "Hore, aku mach Uncle," teriak Aksa. Randy memasang benang dan mengikatkannya pada sudut layang-layang. Karena udara sore itu sedikit berangin, jadi sangat membantu sekali untuk bermain layang-layang. Sebentar saja layang-layang Aksa sudah naik ke langit. Setelah layang-layang terbang dengan stabil, baru Randy memberikan benangnya kepada Aksa agar dia bisa memegang kendali layangannya. Semua sangat senang menerima oleh-oleh yang mereka bawa. "Kalian menginap di sini?" tanya Papa. "Gak Pa, besok kami kan kerja, kami tidak ada bawa persiapan," jawab Randy. "Kapan kalian akan menginap di sini sayang?" Mama Randy membelai punggung Dinda. "Lain kali kami akan menginap di sini Ma." Dinda tersenyum pada mertuanya. "Mas dengar kamu menjalin kerjasama dengan Bima Corp?" tanya Ronald. "Iya Mas," jawab Randy. "Itu keluarga Bima kan? Keluarga teman kamu yang dulu itu?" Pak Baskara terlihat sedikit marah. "Kenapa kamu bekerja sama dengan dia?" Ronald yang melihat perubahan di wajah papanya mencoba menenangkan. Dia takut papanya sakit karena emosi. Randy sudah cek Pa sebelum menjalin kerjasama dengan perusahaan itu. Selama ini perusahaan itu masih aman dan cara kerjanya juga bagus. Randy pun menyadari keresahan papanya sehingga dia berusaha menenangkan. "Hati-hati Ren, Mas hanya takut kamu dimanfaatkan oleh teman kamu itu seperti dulu," ucap Ronald. "Iya Mas, aku akan lebih berhati-hati," jawab Randy. "Pa, Randy sekarang kan sudah berubah, tidak seperti dulu lagi, dan dia juga sudah berpengalaman dan sukses membangun perusahaannya. Lagian juga sekarang Randy sudah menikah, pasti dia akan lebih berhati-hati dalam melangkah. Pasti dia tidak mau membuat keluarganya menderita." Mama yang masih melihat wajah resah suaminya membantu membela Randy. "Kami sebagai orang tua, apalagi sekarang Papa sudah sakit Ren, hanya bisa melihat dan memperhatikan kalian dari jauh. Dan juga kami tak hentinya berdoa agar anak-anak kami semua sukses." Suara Papa mulai terdengar lembut. "Papa tidak ingin kamu menghancurkan masa depan dan keluarga kamu," Papa menasehati Randy. "Iya Pa," Randy mengangguk mengerti apa maksud dari kata-kata papanya. Pasti papanya takut dia berteman dengan Frankie, teman kuliahnya dulu yang telah mengenalkan Randy pada dunia malam. "Sayang, kamu kan di kantor jadi sekretaris Randy. Tolong kalian saling mengingatkan dan menguatkan ya."
Apapun masalah yang kalian hadapi selesaikan dengan kerjasama, musyawarah dan pikirkan dengan kepala dingin. Mama Randy mencoba memberi semangat kepada Dinda yang akan selalu berada di samping Randy. Insya Allah, Ma, jawab Dinda. Randy sangat mengerti keresahan keluarganya. Itu semua karena mereka sayang padanya dan tidak ingin dia hancur seperti masa remajanya dulu. Untung saja dulu Randy tidak sampai memakai barang haram. Dan dia bersyukur masih mempunyai sahabat yang peduli padanya. Rico dan Danu yang selalu membantu dan mengingatkannya dari dulu sampai saat ini. Sore itu berlalu dengan hangatnya sebuah keluarga. Inilah arti keluarga yang sebenarnya. Keluarga yang selalu mendukung, menguatkan, memberi semangat, dan memberi nasihat. Seiring sejalan dengan berlalunya waktu, semua permasalahan yang dilalui merupakan proses pendewasaan diri. Yang penting kita tidak terlena, tahu kapan waktu untuk berhenti dan ada tujuan untuk pulang kembali. Bagi Randy masa muda sudah dia lewati dengan pemberontakan, sekuat tenaga dia melawan, membuat dia salah jalan dan sempat terlena akan hal itu. Pada saat dia putus dengan Lisa, suatu keadaan yang membuat dia sadar dia harus berhenti atas semua itu dan saat dia bertemu Dinda, dia sadar Dindalah tujuan dia untuk pulang setelah lelah bermain selama ini. Dinda adalah rumah masa depannya. Tempat yang memberikan kehangatan, tempat melepaskan penat dan tempat dia menyalurkan kasih sayang. Saat dia lelah di luar sana dia akan pulang kembali ke rumah. Mama masak apa? Tanya Dinda. Mama mau masak asam manis ikan gurame sancah kangkung, jawab Mama. Keluarga Randy memang keluarga yang kaya tetapi kalau soal makanan mamanya lebih suka memasak sendiri untuk keluarga walau mereka memiliki beberapa orang asisten rumah tangga. Biasanya Mama dibantu Renata memasak di dapur. Renata saat ini sedang menyiapkan dan memotong puding untuk makanan penutup, sedangkan Dinda sedang membantu mertuanya. Sini Ma biar Dinda aja yang masak, Dinda menawarkan diri pada mertuanya. Nanti kamu lelah sayang, jawab mertuanya. Gak apa-apa Ma, sekali-sekali Dinda yang masak Ma. Biar Mama bisa ngerasain masakan Dinda, Dinda tersenyum menatap mertuanya. Ya udah, Mama bantu yang lain ya, ucap mertuanya. Dinda meracik semua bumbu dan memotong sayur dan ikan kemudian memasaknya menjadi makanan yang lezat. Harum makanan sampai ke ruang keluarga. Para lelaki dan anak-anak sudah berkumpul di ruang makan karena tidak tahan mencium wangi masakan yang menggugah selera. Wangi sekali memasakannya, tanya Baskara pada istrinya. Iya Pak, malam ini Dinda yang masak. Katanya dia pengen masak untuk kita. Papa udah gak sabar pengen nyicipin masakannya, pasti enak, ujar Baskara. Makanan sudah masak dan sudah dihidangkan di meja makan. Papa dan Mama Randy melihat Dinda melayani Randy di meja makan, dari mulai mengambilkan nasi dan lauk pauknya. Sedangkan keluarga kecil Ronald juga tak jauh beda, mereka sibuk menyiapkan hidangan untuk anak-anak mereka. Baskara dan istrinya sangat senang melihat kemesraan anak-anaknya itu. Enak ya pemasakan Dinda, puji Mama mertuanya. Iya, kamu pintar masak rupanya, Papa mertuanya juga ikut memuji. Randy senang sekali mendengar keluarganya memuji masakan istrinya. Iya Pak, masakan Dinda selalu enak-enak. Apalagi nasi gorengnya Pak, T.O.P. Randy membanggakan keahlian istrinya. Kapan-kapan Papa mau juga nyobainnya, ujar Baskara. Lain waktu Dinda masakin ya Pak, jawab Dinda. Mereka menyantap makan malam bersama dengan penuh kenikmatan. Semua bahagia. Kerjasama Baskara Corp dan Bima Corp baru saja dimulai. Pembangunan tol rencananya dilakukan secara bertahap karena masih meminta izin dan proses pembebasan lahan.
Baik Randy dan Bima baru melakukan negosiasi dengan para penduduk yang tanah mereka terkena dalam lahan yang akan dibangun tol. Mereka sepakat untuk membagi tugas, modal dan juga keuntungan yang akan mereka terima secara proporsional dan apabila ada salah satu pihak yang melanggar isi perjanjian kerjasama maka akan membayar ganti rugi. Pekerjaan Randy sedang sibuk-sibuknya. Selain proyek pembangunan hotel, Randy juga sedang melakukan pembangunan hotel. Tak jarang Randy dan Dinda pulang malam karena lembur. Tetapi Dinda selalu setia menemani suaminya memberikan support. Untung saja hotel saat ini sudah rampung sekitar 75%. Jadi Randy sudah bisa tidak terlalu sering memantau ke lapangan. Dia memberikan amanah kepada Angga untuk memantaunya sedangkan Randy ingin fokus pada pembangunan tol. Hubungan Randy dan Ivan juga sudah tidak ada masalah lagi. Sepertinya Ivan memang sudah mundur secara teratur dan sadar Dinda sudah bahagia. Randy tidak mempermasalahkannya lagi karena dia memang melihat Ivan benar-benar serius dengan perkataannya dulu untuk bekerja secara profesional. Dan Randy juga sangat puas dengan cara kerja Ivan sehingga Randy mempromosikan perusahaan Ivan kepada Frankie untuk merancang dan menggambar pola jalan tol. Baik Randy, Ivan dan Frankie janji bertemu di luar untuk mengobrol santai membicarakan proyek pembangunan tol. Mereka akan bertemu di Cafe Pelita. Ivan membawa beberapa gambar-gambar rancangannya untuk meyakinkan Frankie. Sepertinya Frankie tertarik dengan hasil gambar Ivan. Mereka sepakat untuk menjalin kerjasama dan akan mengesahkan kerjasama mereka ini sesuai prosedur. Jadwal pertemuan selanjutnya diatur minggu depan di perusahaan Randy. Seminggu berlalu. Hari ini akan dilakukan meeting besar yang akan dihadiri 3 perusahaan besar. Baskara Corp, Bima Corp dan PT ABC. Dari pagi Dinda yang dibantu Angga sudah sibuk mempersiapkan ruangan rapat, sementara Randy tengah asik mempelajari berkas-berkas kerjasama ini. Sampailah pada waktu yang ditentukan. Frankie datang bersama sekretarisnya sedangkan Ivan didampingi asistennya. Randy sendiri akan ditemani Angga dalam meeting kali ini. Bukan karena Randy takut melihat Dinda bertemu dengan Ivan tetapi karena dia istrinya itu sudah sangat letih menemaninya lembur beberapa hari ini untuk mempersiapkan pertemuan hari ini. Jadi hari ini Dinda hanya duduk di ruangannya saja mengatur jadwal Randy selanjutnya. Dinda pun sangat lega tidak diikutkan dalam meeting kali ini karena dia belum siap untuk bertemu dan menghadapi Frankie. Dia belum berani menceritakan perlakuan yang dia terima dari Frankie. Meeting akan dimulai pukul 9 pagi. Ivan dan asistennya sudah tiba duluan, mereka sudah disambut Randy dan Angga di dalam. Kemudian Frankie muncul bersama sekretarisnya. Saat Frankie datang bersama sekretarisnya tiba-tiba suasana di dalam ruangan terasa berbeda, ada aura dingin yang tercipta. Baik Randy, Angga maupun Ivan tidak menyangka siapa sekretaris yang dibawa Frankie bersamanya. Kenalkan Ren, sekretaris aku Lisa. Aku rasa kamu sudah kenal baik dengan Lisa. Lisa baru sebulan ini menjadi sekretaris aku. Sejak malam reuni aku bertemu dengannya dan dia membutuhkan pekerjaan. Aku yang saat itu sedang membutuhkan sekretaris mengajaknya untuk kerja di perusahaanku, ucap Frankie menjelaskan maksud dari tatapan Randy yang terlihat terkejut. Sedangkan Ivan terkejut karena mengenal sosok wanita ini adalah seorang wanita yang jahat dan dia sangat membencinya. Hai Ren, senang bertemu kamu lagi, ucap Lisa dengan gaya penuh menggoda. Randy, Ivan bahkan Angga yang juga kenal siapa Lisa, merasa jijik melihat sikap Lisa tersebut. Dasar wanita murahan. Lisa menjabat tangan Randy, Angga dan Ivan. Mendadak Randy malas melanjutkan meeting ini, tapi itu akan terlihat tidak profesional. Randy hanya diam dan tidak menghiraukan kehadiran Lisa yang ada di ruangan itu.
Rapat dimulai. Ivan menunjukkan rancangan gambar jalan tol yang sudah dia buat. Baik Randy ataupun Frankie sangat menyukai rancangan Ivan. Selama meeting berlangsung, Lisa hanya sibuk menatap ke arah Randy, tapi Randy tidak peduli. Tingkah laku Lisa sama sekali tidak mengganggu konsentrasinya. Lisa jadi terlihat sangat kesal dengan sikap Randy. Kesepakatan telah dibuat dan disetujui bersama. Pembangunan tol ini akan memakai arsitek dari perusahaan Ivan, di mana Ivan sendirilah yang langsung turun tangan untuk menggambarnya. Setelah penandatanganan kerjasama, Ivan dan asistennya lebih dulu pamit karena mereka akan lanjut ke lokasi pembangunan hotel milik Randy. Angga mengantarkan mereka ke lobi bawah gedung ini. Kini di ruangan meeting hanya tinggal Randy, Frankie, dan Lisa. "Permisi, aku ke toilet sebentar," ucap Frankie. Sepertinya dia memang sudah merencanakan pertemuan Lisa dan Randy. Frankie memberi kode kepada Lisa sebelum dia meninggalkan ruangan itu. Lisa langsung memanfaatkan kesempatan yang ada. "Ren, untuk masa lalu kita aku minta maaf. Aku menyesal telah mengkhianati kamu," ucap Lisa dengan mimik wajah memelas. "Palsu, kau hanya berpura-pura. Aku tahu apa yang sedang kau pikirkan," batin Randy. "Aku sudah memaafkannya, semua sudah berlalu, tidak ada yang perlu dibahas lagi." "Tapi Ren," Randy langsung memotong kata-kata Lisa. "Ingat Lisa, ini kantor, tidak pantas membahas masalah pribadi di sini. Lagian tidak ada lagi yang perlu kita bahas, semua sudah selesai. Aku sudah menikah dan aku bahagia dengan pernikahanku. Bahkan aku sangat bersyukur dan berterima kasih atas pengkhianatanmu dulu. Kau memberi pelajaran yang sangat berharga padaku tentang arti kesetiaan. Jika kau tidak mengkhianatiku dulu, mungkin aku tidak akan bertemu dengan istriku." Randy tersenyum mengejek kepada Lisa. "Tapi aku masih mencintaimu Randy." Lisa memasang wajah sedih agar Randy luluh. "Aku tidak perlu cintamu, aku sudah mempunyai cinta istriku." Randy terus mematahkan setiap usaha Lisa merayunya. Lisa mulai mengeluarkan air mata buayanya. "Aku sangat menyesal Ren, dan aku sudah menyelesaikan hubunganku dengan pria itu. Aku ingin kembali padamu," isaknya. "Sudahlah Lisa, hentikan basa-basimu. Aku sangat tahu akal bulusmu." Randy tertawa melihat tingkah Lisa. Tiba-tiba Frankie datang. "Maaf, aku jadi mengganggu pembicaraan kalian. Sepertinya aku harus pergi lebih lama agar kalian bisa bicara dengan bebas," ucap Frankie merasa bersalah. "Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi Frank, aku tidak mempunyai hubungan apapun pada sekretaris kamu ini. Silahkan kamu bawa pergi dia dari ruangan ini," perintah Randy pada Frankie. Frankie menatap pada Lisa. "Sudahlah Sa, mungkin kisah kalian sudah selesai. Randy juga sudah menikah. Tidak baik jika kamu bersikap seperti ini. Apalagi istri Randy ada di kantor ini juga, nanti dia bisa salah sangka. Lebih baik kita pulang." Frankie mengajak Lisa pulang. "Aku pamit Ren, kita lanjutkan kerjasama kita di pertemuan selanjutnya." Frankie menepuk bahu Randy kemudian dia melangkah keluar meninggalkan ruangan meeting yang diikuti Lisa yang sedang sibuk menghapus air matanya. Bersambung.